budaya, gotong royong sandaran bekerja, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan, papan bergandeng tangan, tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Ya, pemirsa RNTV Lampung, bersama saya Sani Julia Putri dalam program Maju Desaku. Saat ini saya dan tim RNTV Lampung sedang berada di Kampung Gaya Baru 1, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hadirnya saya dan tim RNTV Lampung akan melihat program-program apa saja yang telah terrealisasikan oleh Kepala Kampung untuk warga Kampung Gaya Baru 1. Untuk berita-berita terkait Kampung Gaya Baru 1, ikuti kami terus dalam program Maju Desaku. Kampung Gaya Baru 1, sebuah kampung yang terus berbenah dan bergerak maju demi kesejahteraan warganya. Dalam beberapa tahun terakhir, dana desa telah direalisasikan dengan baik dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari penggunaan dana desa adalah program ketahanan pangan yang diwujudkan melalui pembangunan jalan usaha tani. Jalan ini menjadi urat nadi bagi para petani, mempermudah akses distribusi masyarakat, serta meningkatkan produktivitas dan ekonomi warga kampung. Tak hanya itu, BLT Dana Desa atau BLTDD juga telah disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program ini menjadi angin segar bagi banyak keluarga yang terdampak secara ekonomi, terutama dalam menghadapi gejolak harga dan kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik pencapaian dan kemajuan yang telah diraih, Kampung Gaya Baru 1 masih menyimpan satu persoalan serius yang belum terselesaikan selama puluhan tahun, masalah sampah. Tumpukan sampah yang kian hari kian menggunung, berasal dari dua pusat aktivitas ekonomi, yakni Pasar Pemda dan Pasar Kampung. Kini menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Kampung Gaya Baru 1 tidak memiliki tempat pembuangan sampah atau TPS khusus, sehingga sampah-sampah ini dibuang begitu saja di tempat-tempat terbuka, mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Lebih menyedihkan lagi, belum ada tindak lanjut atau solusi konkret dari pihak terkait maupun pemerintah daerah, meskipun masalah ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Warga hanya bisa berharap sekaligus mempertanyakan sampai kapan masalah ini akan terus diabaikan. Kampung Gaya Baru 1 memang telah melangkah maju, tetapi agar benar-benar menjadi kampung yang mandiri dan layak huni, perlu komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan lingkungan, terutama penanganan sampah yang kian mengkhawatirkan. Kini saatnya semua pihak, baik pemerintah kampung, Pemda, maupun instansi terkait, untuk membuka mata dan mengambil langkah nyata. Karena pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya soal infrastruktur dan bantuan, tapi juga soal lingkungan yang bersih dan sehat untuk generasi yang akan datang. Ya, pemirsa RNTV Lampung, masih bersama saya dalam program Maju Desaku. Saat ini saya sudah berada di salah satu kediaman penerima bantuan langsung tunai atau BLTDD dari Kampung Gaya Baru 1, yaitu dengan Ibu Tariah. Alhamdulillah sekali. Nah, Ibu Taria, ini izin ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita sharing-sharing seperti apa sih manfaat dan kegunaan dari BLTDD yang Ibu terima dari Kampung Gaya Baru 1 ini. Nah, ini Ibu untuk bantuan BLTDD itu sudah berapa kali Ibu dapat itu Bu? 300, terus 600, yang kedua 600, 900. 900, 3 kali ya berarti Bu ya, yang pertama 300,
Nah, yang kedua berarti 600 dan yang terakhir 900. Duluan 900. 900 dulu. Oh ya, betul. Alhamdulillah. Nah, ini untuk manfaat-manfaat yang Ibu rasakan di keluarga Ibu itu seperti apa sih Bu manfaatnya? Ya ini terus terang ya, Mm-mm. kondisi saya kan sakit-sakitan. Mm-mm. Jadi selama dapat bantuan itu untuk beli obat. Mm-mm. Ibu sakit apa Ibu? Ini sakit tulang-tulang. Oh, bisa sendi jalan. ya? Nggak bisa jalan. Sendi seperti itu ya. Pegel-pegel gitu. Jadinya emang harus sedia obat juga gitu. Kalau enggak ya setiap harinya bakal sendi-sendinya itu Nggak bisa kumat-kumatan jalan. terus. Iya, nggak bisa jalan. Sampai nggak 3 bisa jalan. tahun, 4 tahun ini ya, Oh, nggak bisa jalan. gitu. Nah, selain itu juga untuk kebutuhan rumah juga Ibu, kebutuhan dapur, Iya, untuk makan, makan. minum, seperti beli beras. Iya, Alhamdulillah dengan adanya bantuan BLTDD atau bantuan langsung tunai dari Kampung Gaya Baru 1 ini bisa sangat membantu Ibu untuk perekonomian keluarga Ibu dan juga kebutuhan yang Ibu perlukan ini bisa terpenuhi. Ini untuk harapan-harapan Ibu ini ke depannya seperti apa sih Bu? Keinginan Ibu kepada pemerintah kampung maupun kepada pemerintah pusat itu seperti apa? gimana ya? Apa ya? Harapannya seperti bantuan ini tetap lanjut atau seperti apa keinginan dari Ibu? Ya kalau kita masih dikasih umur yang panjang ya, kita kondisi saya udah udah nggak mampu cari. Ya kalau dikasih bantuan itu ya aku terima kasih, bersyukurlah, alhamdulillah aku. Alhamdulillah. Ada yang mikirkan aku gitu. Iya. Ibu tinggal sendiri Ibu ya Sama di sini. anak. Sama anak Ibu ya. Iya. Jadi semua kebutuhan keluarga itu alhamdulillah sekali dengan adanya bantuan langsung tunai ini bisa membantu keluarga Ibu yang Ibu membutuhkan. Ya. Ibu juga berharap ke depannya semoga pemerintah kampung maupun pemerintah pusat ini masih bisa menyisihkan dana untuk keluarga Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah, Walaupun bersyukur. tidak dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLTDD, bisa dalam bentuk bantuan yang lain ya Bu ya. Itu semoga Ya. harapan dan aspirasi Ibu nanti didengarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kampung. Semoga harapan Ibu semuanya terwujud. Amin ya Bu ya. Berdoa saja Alhamdulillah. Ibu sehat selalu di sini. Nah, mungkin itu saja ya Bu ya yang bisa kita berbincang-bincang pada siang hari ini. Semoga ya itu tadi saya tutup doain Ibu, semoga untuk harapan-harapan Ibu semuanya terwujud. Terima kasih banyak ya Bu Haryani. Jadi ini pemirsa RNTV Lampung itu yang dapat saya sampaikan di siang hari ini, yaitu sudah sedikit banyaknya kita ngobrol-ngobrol bersama salah satu penerima bantuan langsung tunai dari Kampung Gaya Baru 1, yang dimana beliau menginginkan untuk harapan-harapan beliau atau aspirasi beliau ke depannya kepada pemerintah, yaitu mendapatkan bantuan BLTDD atau berupa bantuan yang lain juga ke depannya agar bisa membantu keluarga beliau. Itu saja yang dapat saya sampaikan, tetap di program Maju Desaku. Ya pemirsa RNTV Lampung, masih bersama saya dalam program Maju Desaku. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sekdes dari Kampung Gaya Baru 1, yaitu Pak Henry Susanto. Ya di mana di sini di belakang kami ini adalah tumpukan sampah yang ada di Pasar Pemda, yaitu tepatnya di Kampung Gaya Baru 1, yang dimana ini sangat tidak membuat nyaman warga masyarakat di Kampung Gaya Baru 1. Nah ini ada sedikit banyaknya keluhan dan juga untuk sedikit banyaknya juga harapan-harapan dari Pak Sekdes dari Kampung Gaya Baru 1 ini seperti apa Pak Henry? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan Kampung Gaya Baru 1 sebagai Sekdes Kampung Gaya Baru 1. Saya sangat prihatin sekali melihat lokasi sampah di lokasinya di Pasar Pemda, yang mana tumpukan sampah sangat-sangat menggunung. Di lingkungan ini sangat tercemar, yaitu pencemaran udara maupun penyakit-penyakit semua di sini banyak sekali. Dan ini limbahnya limbah pasar. Jadi limbah pasar ini banyak dari unsur plastik. Jadi dia
tidak akan hancur. Ini sudah berpuluh-puluh tahun kondisi seperti ini. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak Iya. pernah tersentuh oleh pemerintah ya, tidak ada bantuan sama sekali untuk membersihkan atau seperti apa tindak lanjutnya ya Pak ya? Iya. Terus kami sudah mengusulkan di Puspemda kecamatan, ini saya sampaikan, sudah disampaikan juga ke kabupaten, ya. Dan nunggu realisasinya ternyata ya belum tersentuh. Harapan saya yang mohon bantuannya Pak Bupati maupun Pak Gubernur dari provinsi untuk membantu kami ini dalam pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah, karena ini sangat tercemar gitu. Jadi berpengaruh udara, ini ada airnya juga. Jadi posisinya ini di Pasar Pemda. Dan di bawahnya itu sungai ya Pak ya? Ya. Di bawah itu Kalau sungai. yang- Ada masih juga di belakang. itu di samping sebelah Masjid Agung sebelah selatannya itu Puskesmas. Ya, puskesmas. Terus di sebelah selatan Hmm. dari Pasar Pemda ini adalah Masjid Muhammadiyah. Ini pendidikan warga. Dekat sekali ya Pak ya dengan permukiman warga, jadi Hmm. ya. Ya, mohon dari pemerintah dari satu ini tempat pembuangan sampah TPS, karena ini sudah tidak tersentuh berpuluh-puluh tahun. Mohon bantuan sangat satu bagaimana penyelesaian sampah buatkan TPS. Ya, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi maupun pusat ya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Sekdes dari Kampung Gaya Baru 1 seperti apa kondisi di Pasar Pemda Gaya Baru 1 ini sudah sangat memprihatinkan, sangat mencemari untuk warga masyarakat yang ada berdekatan dengan lokasi sampah ini. Dan juga banyak sekali masjid yang berada berdekatan juga di lokasi sampah ini, dan juga ada juga puskesmas. Mungkin limbah-limbah juga dari puskesmas seperti itu juga bisa kesini ya Pak ya, untuk alat-alat atau apa yang sudah tidak diperlukan seperti alat-alat suntik atau seperti apa sebagainya itu mungkin dibuangnya juga di tempat ini juga. Jadi perkumpulan semua sampah itu ada di sini. Jadi menumpuk yang bisa mencemari, banyak juga penyakit-penyakit yang bisa menularkan untuk warga masyarakat di Kampung Gaya Baru 1. Dan Mau saya mohon sampaikan lagi. Jadi sampah ini ada dua pasar, pasar kampung dengan pasar Pemda. Jadi tempat pembuangannya ya di sini. Jadi ada dua pasar. Dua pasar. Dua pasar. Jadi pasar Pemda dengan pasar kampung itu buangnya di sini. Jadi sangat numpuk. Oh, benar. Nanti ada yang ketinggalan. Jadi ya tercemar sekali. Karena ya banyak sampah dua pasar itu. Ya, kasihan juga banyak juga anak-anak kecil di sini yang memang anak kecil itu mudah terjangkit oleh penyakit juga. Ya, mohon kepada pemerintah terkait ini untuk dukungannya dan juga bantuan maupun partisipasi untuk aluran tangannya seperti apa yang dibutuhkan oleh Kampung Gaya Baru. Mohon ditindaklanjuti. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada liputan hari ini. Tetap di program Maju Desaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Kampung Gaya Baru 1, Kecamatan Sete Surabaya, Lampung Tengah, di mana saya sebagai Sekdes Kampung Gaya Baru 1 memberikan informasi atau memberikan strategi ataupun perkembangan kampung kami di Kampung Gaya Baru 1 untuk ketahanan pangan. Kita mengusahakan usaha tani, alhamdulillah dari tahun 2016 sampai tahun 2025 ini kami menerima manfaatnya sangat luar biasa, merasakan petani kami ada kemajuan yang sangat
menunjang untuk produksi hasil tani. Yang kedua, untuk ketahanan 20% yang ada di Dusun 9 Kampung Gaya Baru 1, kami rencananya akan membudidayakan yaitu lele, ikan, dan kambing, di mana kami sudah mempersiapkan alokasinya dan persiapkan kerjasama dengan masyarakat ataupun dari BUMK-nya. Dan yang ketiga, kami dalam hal ini Kampung Gaya Baru 1 itu selama saya menjabat di tahun 2014 itu permasalahan satu yang sangat signifikan itu pembuangan sampah. Karena pas di Kampung Gaya Baru 1 ini ada 2 pasar, yaitu pasar kampung dan pasar Pemda, di mana semua sampah itu terbuang di dekat rawa, dekat pemukiman, yaitu antara pasar kampung dan pasar Pemda, dan permukiman dan puskesmas dan terminal. Di terminal pun ada pembuangan sampah. Jadi sampah ini sangat tidak bisa ditanggulangi karena tidak ada tempat pembuangan sampah. Jadi mohon untuk saya mohon dengan Pak Gubernur dengan cara hormat, saya minta untuk gimana caranya untuk mengatasi sampah ini supaya hidup sehat, tidak tercemar lingkungan sekitarnya, karena sangat-sangat kami sangat merasakan, karena penyakit ini dari pembuangan dari puskesmas itu kadang-kadang buang di situ, dari obat-obatan maupun suntik-suntikan itu kadang buang di sampah itu jadi satu. Jadi mohon dengan sangat bantuan untuk Bapak Gubernur untuk bagaimana menanggulangi sampah ini. Demikian saya sebagai Sekdes Kampung Gaya Baru 1 itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.